Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Kalau dalam 24 jam ternyata ini ya. Nah, saya bahas sedikit ya, Jadi, kan Monique Reckles bilang di TV One itu kan udah dikasih tahu supaya meninggalkan. Mau lari kemana dia bilang? Mau lari kemana? Lari ke sana dicegat, nggak boleh keluar. Nah, itu dia. Mau lari kemana, saudara? Lah, salah sendiri jalur Gazanya dibom, ya kan? Salah sendiri mereka sedang perbatasan. Ya, kamu mungkin jalan ke perbatasan, lari ke Mesir, terserah ke sana. Tapi kudu nyebrang, saudara. Ada sungai situ ya, ada jembatan penyeberangan. Mau lari ke sana, ya silakan ke sana. Tapi kemudian kacau sekali ya. Terus, nah saya nggak tahu kenapa mereka kemudian sembunyi di Universitas Islam, yang padahal di situ udah banyak Hamas ya, dibom, saudara, goblok kan. Udah dibilangin suruh kosongkan gedung-gedung itu, dikosongkan. Artinya apa? Ya itu sebenarnya mudah. Kamu harus ke tempat terbuka di lapangan, udah di situ. Lalu itu dibom gedung-gedungnya. Kamu harus keluar dari kota pokoknya dan masuk ke tempat yang terbuka, entah di pantai, kan ada di pantai itu, saudara ya. Ya pokoknya kamu di pantai, kamu duduk di sana, duduk manis. Karena mau saya bom gedung-gedungnya, karena gedungnya itu buat sembunyi Hamas. Ya, dan tadi ya, saya tetnya masuk. Nah, Hamasnya nggak mau ke tempat terbuka. Kenapa? Karena sudah di mapping wajah. Satelit itu bisa mapping wajah, saudara ya, dari satelit ya. Nah, mereka nggak berani. Makanya mereka gunakan rakyatnya buat tameng hidup. Lalu katanya Israel ngebom rakyat. Yang siapa? Hamas kan yang bikin kan. Ya, bilang sih namanya tadi siapa? Basem 8 ya, Basem 8 ya. Ini orang Palestina ya, pejabat Palestina. Hamas itu hidupnya dari perang, saudara. Ini mata pejabat, mereka nggak peduli dengan rakyat. Bahkan dia akan paksa rakyat untuk maju ke depan. Anda pikir rakyat yang bela Hamas itu sukarela? Di belakangnya ditodong sniper, saudara. Depan ditodong pakai senapan kok, senapan supaya mereka maju ke depan. Ya, dan mereka dipersenjatai pakai bom. Wah, mereka kencing-kencing itu, saudara. Kencing, saudara ya. To sea land incursion via diving ships, submarines, and parachuting into the sea. The unit sniper also undergoes 6 weeks of sniper, yang bagian sniper, divided into 3 weeks of long-range sniper training at the IDF sniper school and 3 weeks of short-range sniper training for hostage situation of the IDF tadi ya, yang tadi pembebasan itu ya, 250 ya, bukan 260 ya, 250 sandera dilepaskan. Ya pasti lolos, saudara ya, pasti nggak mungkin gagal ya, nggak mungkin gagal. Nah, itu ya, saudara ya, of the IDF counter terror school. Cadets then training in maritime counter-terrorism operation, such as boarding of vessels, oil rigs yang di kilang minyak di tengah laut itu ya, near coast buildings. During this phase, soldiers are divided between the 3 specialized units based on their capabilities and personal interest and trained on their future specialty. During their training, cadets are trained in variety martial art. Ya, mereka belajar Krav Maga, belajar hand-to-hand combat. Ya, sistem with Israel National Martial Combat. Oh, ini apa, Krav Maga ini, saudara ya, spesial ininya Israel ya, spesial martial artnya, bela dirinya. Toward the end of the training, saya 13 recruits go through courses in enduring enemy captivity, which recruit from other special forces units, and pilot cadets must also go through following surprise mock kidnapping. Ya, they are held in prison-like condition for following a surprise mock kidnapping. Kalau ya, they are held in prison-like conditions for 2 weeks, during which they subjected to threats, interrogation, and physical violence, and are forced to perform humiliating activities. Even after their induction into active service, saya 13 commandos continue to take part in training exercise, participate cross training with foreign itu kemudian campur ya. Jadi mereka dilatih, dikondisikan, mereka dipenjara, diinterogasi, disiksa, saudara. Ya, disiksa, interogasi. Latihan kalau sampai nggak mati ketangkep.
Nah, itu kita kan nggak betul-betul disiksa, dilatih, saudara. Makanya itu tadi ya, yang terkesan waktu saya mulai belajar ya, Tuhan suruh saya belajar dari saya T13 ini, yang terkesan dari hidup saya, saudara, waktu itu apa, saudara? Ya, ini orang dibikin sampai hampir mati. Latihan, ini latihan loh, saudara, bukan lagi perang beneran. Lagi latihan dibikin sampai hampir mati, hidup lagi, mau mati lagi, hidup lagi, mau mati lagi, hidup lagi, saudara. Nah, ini pengalaman pribadi ya, pengalaman rohani saya. Terus Tuhan ajarin saya seperti itu, saudara. Sehingga jadilah saya Nabi ke-26. Tuhan melalui pengalaman kehidupan hampir mati, saudara ya. Wah, ngeri ya, saudara ya. Nah, bilang ini, saudara, ini orang untuk perkara duniawi. Mereka willingly, saudara, dengan sukarela mereka melakukannya. Ini untuk perkara duniawi. Bagaimana dengan kamu? Ini buat anak istri kamu. Makanya saya nggak mau nyerah, saudara ya. Waktu itu saya nggak mau nyerah. Saya bilang, langsung saya takut, saudara, supaya saya jangan lupa. Ya, ada yang menarik dari saya tertentu, saudara ya. Ada peribahasa ini, saudara ya, saya tunjukkan ya. When the wave grows stronger, ya, the strong men are revealed. Ya, kalau tadi ini nggak ada ya. Nah, ini saudara. Ini saudara ya. Ini sih. Udah di Wikipedia lagi. Interupsi Pak Paul, yang Ya. mobile tolong jadikan co-host yang mobile, soalnya saya mau ganti device. Oke, ya, oke. Saya bisa bantu admit nanti, terima kasih. Ya. Mana yang mobile nih Pak David? Oh, ini ada Pak Fransisi juga kok, ada Pak Fransisi. Mobile yang mana ya? Tolong di raise hand Pak David. Ini Akuma tes, Akuma. Oh, ini ada Pak David mobile nih, kita ketemu nih. Asli, Pastor, asli. Ya, saya jadikan co-host ya, bantu ya. Kalau Iya, Pastor. Kalau udah masuk begini, saya pasti lupa tengok mana-mana, saudara ya. Wah, ini sawerannya mana nih? Nggak bener kalian semua nih. Ngelai kagak, nyawer kagak. Wah, ntar lama-lama gua jajanin pakai granat juga ada ini. Oke. Nah, lihat saudara ya. Nah, ini kayaknya ini nih, kayaknya ketemu nih. Enggak ada ya. Ini ya. Ya, Syekh Galim Mica Sakim, Maca Sakim Galing. Nah, ini benar ya. Ini. Ya. Ya, Syekh Galim Mica Sakim, Haca Sakim Galim. Ya. When the wave grows stronger, the strong men are revealed. Wah, ini saudara ya. Ini saudara. Ya. Kelihatan nggak tuh? Ya, itulah pokoknya kelihatan itu ya. Coba ini mungkin nggak bisa. Itu ya. Ya, Syekh Galim Mica Sakim, Haca Sakim Galim. When the wave grows stronger. Jadi dalam pencobaan hidup kita, dalam pencobaan apapun, makin besar itu pencobaan. Kalau kita bertahan, makin kuat, saudara. Makin kuat. Ya, kalau yang kalah ya mati, tenggelam, selesai. Dikena ombak badai. Jadi kalau kena badai itu jangan cengeng, saudara. Intinya begitu ya. Makanya, saudara, saya langsung mengerti. Kenapa Tuhan Yesus ngomelin para rasul, guru kita mati, apakah nggak peduli kita mau mati kena badai kan? Terus badainya kan diusir sama Yesus kan. Itulah sebabnya saya bilang sama kalian ya. Kalau ada badai itu jangan ditengking. Iya, jangan minta-minta Tuhan untuk menghalau badai itu ya. Tengking badai. Ya, mungkin Tuhan akan tengking badai buatmu, tapi habis itu kamu dimarahi sama Tuhan dan diulangi lagi badainya, saudara. Kan diulangi lagi badainya kan? Berapa waktu kemudian diulangi lagi kan badainya? Karena Tuhan Yesus suruh kita menghadapi badai itu, masuk dalam badai itu, masuk dalamnya, saudara. Orang Israel itu masuk dalam topan badai, nggak masuk ya. Tiang awan, tiang api itu, saudara. Itu kan badai itu kan.
masuk dalam badai, karena badai itu adalah sebuah perlindungan bagimu di mana Tuhan nuntun hidup kamu, saudara. Ya, bagus ya. Anda nyadar nggak kalau tiang awan, tiang apinya Musa itu adalah badai, saudara? Itu adalah badai ya, tornado. Dan orang Israel itu masuk dalam badai, dituntun di dalam badai, sehingga orang Mesir nggak bisa ganggu dia, saudara. Ya, karena di dalam badai itu ada sesuatu yang ilahi ketika kamu berseru kepada Tuhan. Makanya di dalam badai itu, kalau kamu berseru kepada Tuhan, Tuhan akan luputkan kamu dari berbagai yang musuh-musuhmu yang lebih bahaya lainnya. Ya, badai itu yang justru akan menuntun kamu ke Kanaan itu, saudara. Dituntun sampai ke Kanaan, badai itu kan. Ya, jadi tengking badainya, saudara ya. Itu ya, ini saya tetetin. Itulah kira-kira saya tetetin ya. Nah, saudara, luar biasa. Dan yang, ya kalau Anda lihat judulnya hari ini, ya, ya, Kopassus Flotilla 13, bebaskan 250 ya, bukan 260, ralat ya, 250 ya, dari tangan Hamas. Dalam 24 jam penduduk Gaza harus direlokasi. Di ultimatum PBB-nya, saudara ya, hari pagi 24 jam, artinya kemungkinan besok, hari Sabat ya, atau hari Minggu, ya, akan terjadi bombardir yang luar biasa. Pokoknya PBB nggak mau tahu, PBB harus merelokasi 1 juta penduduk Gaza, saudara. Ada 1,1 juta penduduk Gaza. Ya, serem ya. Wah, ini kayaknya yang ini cuman ombak doang nih. Waduh, ombak ini rajin nih kalau saya live ini nyawer nih. Terima kasih ombak ya. Tuhan Yesus memberkatimu dengan luar biasa, dibebaskan dari Hamas dan dari ISIS dan dari Hizbullah. Wah, ini ada nih sawerannya luar biasa ya. Tuhan membebaskan kamu dari tangan Hamas, dari tangan Hizbullah. Ya, ini Early 4882 Jepang ya. Waduh, Tuhan lepaskan kamu ya. Luar biasa. Yang like sama ya. Kalau Anda yang nge-like video saya, kiranya Tuhan lepaskan kamu dari Hamas dan dari Hizbullah, saudara ya. Waduh, kalau nggak mau nge-like ya, saya doain kamu ketangkap sama Hamas, saudara. Biar diperkosa sama Hamas. Nonton gratisan, nggak nge-like, kurang asem. Ini saudara ya. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Kalau dalam 24 jam ternyata ini ya. Nah, saya bahas sedikit ya, Jadi, kan Monique Reckles bilang di TV One itu kan udah dikasih tahu supaya meninggalkan. Mau lari kemana, dia bilang. Mau lari kemana? Lari ke sana dicegat, nggak boleh keluar. Nah, itu dia. Mau lari kemana, saudara? Salah sendiri jalur Gazanya dibom. Ya kan? Salah sendiri mereka sedang perbatasan. Ya kamu mungkin jalan ke perbatasan, lari ke Mesir, terserah ke sana. Tapi kudu nyebrang, saudara. Ada sungai situ ya, ada jembatan penyeberangan. Mau lari ke sana, ya silakan ke sana. Tapi kemudian kacau sekali ya. Terus, nah saya nggak tahu kenapa mereka kemudian sembunyi di Universitas Islam, yang padahal di situ udah banyak Hamas ya, dibom, saudara, goblok kan. Udah dibilangin suruh kosongkan gedung-gedung itu, dikosongkan. Artinya apa? Ya itu sebenarnya mudah. Kamu harus ke tempat terbuka di lapangan, udah di situ. Lalu itu dibom gedung-gedungnya. Kamu harus keluar dari kota pokoknya dan masuk ke tempat yang terbuka, entah di pantai, kan ada di pantai itu, saudara ya. Ya pokoknya kamu di pantai, kamu duduk di sana, duduk manis. Karena mau saya bom gedung-gedungnya, karena gedungnya itu buat sembunyi Hamas. Ya. Nah, dan tadi ya, saya tetnya masuk. Nah, Hamasnya nggak mau ke tempat terbuka. Kenapa? Karena sudah di mapping wajah. Satelit itu bisa mapping wajah, saudara ya, dari satelit ya. Nah, mereka nggak berani. Makanya mereka gunakan rakyatnya buat tameng hidup. Lalu katanya Israel ngebom rakyat. Yang siapa? Hamas kan yang bikin kan. Ya, tadi malam saya janji ya, kasihkan ini ya videonya nih. Saudara. Lihat ya, saudara ya. Please do not let Hamas brainwash you into thinking it has achieved anything
on our behalf. Bentar ya. To my Bentar ya. Ini bisa nggak auto translate ke mana? Indonesia. Oh, nggak ada Indonesia, kasihan deh lu. Nggak ada bahasa Indonesia ya. Ya udah nggak apa-apa, ini aja. Palestinian brothers and sisters, and to anyone who supports the Palestinian people, I implore you, please do not let Hamas brainwash you into thinking it has achieved anything on our behalf. It hasn't. Not in the Gaza wars of 2021, 2014, 2012, or 2008. Each one of these pointless conflicts has been a catastrophe, costing us dearly in lives and treasure. Hamas is not a social justice movement, and it certainly does not care about the Palestinian people. Wah, itu ya. Hamas itu nggak peduli dengan rakyat Palestina, saudara, karena mereka adalah sebuah organisasi di mana hidupnya ya dari perang. Ya, bayangin ya, ini adalah sebuah organisasi di mana mata pencaharian mereka ya dari perang, saudara. Ayo, nyadar nggak? Ya, orang ini tadi bilang si namanya tadi siapa? Basem 8 ya, Basem 8 ya. Ini orang Palestina ya, pejabat Palestina. Hamas itu hidupnya dari perang, saudara. Ini mata pejabat mereka nggak peduli dengan rakyat. Bahkan dia akan paksa rakyat untuk maju ke depan. Anda pikir rakyat yang bela Hamas itu sukarela? Di belakangnya ditodong sniper, saudara. Ditodong pakai senapan kok, sniper. Senapan supaya mereka maju ke depan, ya. Dan mereka dipersenjatai pakai bom. Wah, mereka kencing-kencing itu, saudara. Kencing, saudara ya. Kalau Anda lihat tadi ya, bagian filmnya Fauda itu bagus juga ya. Bukan berarti kita merujuk ke film, bukannya. Tapi itu film Fauda itu, ya. Orang Israel aja protes ya, orang Israel aja protes dengan Fauda karena kesannya kan Israel kejam. Di Fauda itu kelihatannya Israel kejam loh, saudara. Ya, vulgar banget ya. Ya, kelihatannya Israel kejam di film Fauda itu. Ya, kelihatannya Israel kejam, free sex dan lain sebagainya. Ini nonton filmnya Fauda. Ya, itu yang jadi bom bunuh diri sampai kencing, saudara ya, sampai ngompol, saudara. Karena ditipu kan, terus akhirnya apa lari dia. Tapi begitu mau lari, dia mau lepas, sama Hamasnya dipencet tombolnya, saudara. Ledak dia, saudara, kasihan ya. Seringkali itu ada dipaksa, saudara. Ya, oh jangan, ini ada yang bilang Palestina bubar 2024, jangan. Ya, jangan. Palestina kan jadi negara. Saya mendukung Palestina jadi negara, saudara ya. Ini ngerti ya, saya mendukung Palestina menjadi apa? Jadikan negara, karena sudah ada presidennya, sudah ada duta besarnya. Tetapi kita dukung supaya ya seperti Hamas ya dan yang lain-lain yang model-model Hamas begini itu ya dilenyapkan, ya dilenyapkan dari muka bumi, saudara ya. Hezbollah, Hamas, ya. Oh, ini langsung nih begitu saya. Ini terima kasih nih LM, Opi, terima kasih ya. Saweranya luar biasa. Ini harus dimotivasi ini, saudara ya. Ini buat senang-senang, saudara ya. Ngapain? Senang-senang kita, saudara ya. Begini kita kumpul ngopi daripada Anda mendengarin yang karu-karuan Tribun, TV One, Anda dihapusi tok isinya ngapusi tok, televisi kok isinya ngapusi tok, saudara ya. Ya itu percaya dari hoax. Nah itu tadi ya, kalau TV One, Tribun, Metro hidupnya dari hoax, ya karyawan-karyawannya gajinya dari hoax, ya kan? TV One, Tribun, ya kan? Karyawannya kan gajiannya kan dari hoax, ya kan? Ya, kayak Hamas nih. Hamas ini hidupnya dari perang, dari bunuh orang, dari perang hidupnya mereka. Memang dari perang. Buat melindungi, bukan tadi ya, it certainly does not care about the Palestinian people. Hamas itu enggak urusan, saudara. It is a criminal gang that only cares about increasing its own power. Israel is not the main cause of your suffering. Hamas is the main cause. Israel is not your jailer. Hamas is. It was Hamas that led you into this most recent disaster. They told you that the Israelis
were evicting innocent Palestinians from their homes in the Sheikh Jarrah area of East Jerusalem. It is a lie. The people living in those homes weren't tenants. They were squatters. They hadn't paid rent for decades. They told you that the Israelis planned to destroy the Al-Aqsa Mosque. This too is a lie. The mosque is still there. It will from their homes in the Sheikh Jarrah area of East Jerusalem. Ulang ya. It is a lie. The people living in those homes weren't tenants. They were squatters. They hadn't paid rent for decades. They told you that the Israelis planned to destroy the Al-Aqsa Mosque. This too is a lie. The Ulang mosque ya. is still there in their homes in the Sheikh Jarrah. It was Hamas that led you into this most recent disaster. They told you that the Israelis were evicting innocent Palestinians from their homes in the Sheikh Jarrah area of East Jerusalem. It is a lie. The people living in those homes weren't tenants. They were squatters. They hadn't paid rent for decades. Ada pengusiran. Ini ada insiden ya di apa tadi yang 2021 tuh ya kemarin ya, yang gegeran lagi itu ya. Pengusiran orang-orang Palestina dari pemukimannya. Itu kan mereka tinggal di kayak rusun, apartemen begitu ya. Diusir semua. Nah, terus kan di Jerah di Jenah kemarin tadi ya, saya sebutkan tadi ya. Saya ingat sekali 2021 itu memang ada pengusiran itu, saudara ya. Itu saya kaget juga. Waktu itu Monique Rekles juga nggak bisa jawab ya. Aduh, nggak tahu. Nah, ini tadi dia jelasin. Ternyata dia itu adalah tenan. Tenan itu adalah penghuni yang harus dia bayar. Semua, termasuk saya ini tinggal di rumah yang saya pakai, ini saya bayar, saudara. Tiap bulan kita membayar, tapi ini kan karena namanya social warning. Kalau Pak Yus kita itu bayarnya mahal dia, karena dia bukan social warning, saudara. Saya bayarnya murah, karena saya social warning. Separuhnya Pak Yus saya bayarnya, saudara. Ya, nah karena saya bayarnya separuh, ya buat saya cukup ringan ya, 600 saya bayar 650 euro satu bulan. Ya, ya kalau yang ya kayak Pak Yus dulu, beliau orang sukses saudara ya, jadi dulu apa dia tinggal di rumah yang agak mahal, the private warning ya, ya di kota lagi ya, di kota besar lagi Pak Yus tinggalnya. Ya jadi buat dia dulu ya ringan. Kalau sekarang sudah pensiun ya mungkin ya pusing juga kalau udah pensiun ya. Kalau saya 600, yang pas itu ya 800 sebetulnya ya, nggak terlalu mahal. Private apa namanya, ada yang 800 ya di kota. Tapi kalau saya 650 saya murah. Itu 3 kamar, 3 lantai 3 kamar saudara ya, 2,5 lantai. Yang atas ini saya buat studio. Nah, kemudian si orang-orang Palestina ini puluhan tahun tidak bayar, saudara. Ya diusir. Ya ini saya baru ngerti ini nih, baru dari ini. Oh iya, benar juga ya. Diusir lagi, mana sih kamu? Kamu tinggal di rusun, ya dikasih sama Ahok rusun, disuruh bayar, ya misalnya 500.000 sebulan. Saya nggak tahu rusunnya bayar berapa tuh, ya disuruh bayar. Terus nggak bayar setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Diusir nggak saudara? Kalau cuma setahun 2 tahun ya oke lah, 5 tahun oke lah kita subsidi, 10 tahunnya diusir saudara. Ya kamu kerja nggak bayar. Jadi banyak orang Palestina maunya gratisan, padahal mereka punya uang. Yang tinggal di Haifa itu juga banyak saudara ya. Orang-orang Palestina yang nggak bayar, dia tinggal di rumah pemerintah dan dia nggak mau bayar sama sekali. Saya ingat ya Pak Apollonius Darmawan, dia kan pegawai PCKA. Ya kan, beliau juga waktu di dalam penjara sempat diusir ya, keluarganya diusir, suruh mengosongkan rumahnya, bukan karena penistaan agama, bukan, karena beliau adalah pensiunan, rumahnya itu mesti bayar setiap tahun, ya. Makanya untung kita ngumpulin dana buat beliau, saudara. Makanya akhirnya nggak jadi diusir, ya. Kita jadi berkat tuh, Anda jadi berkat tuh buat Pak Apollonius Darmawan, ya, buat keluarganya nggak jadi diusir, saudara. Nah itu sama, pemerintah Indonesia kan juga sama, ngusir kan. Mau tinggal di mana coba itu keluarganya Pak Darmawan itu kalau diusir. Mereka uang nggak punya, Pak Darmawan pensiunan, gaji, apa namanya, pensiunannya kecil, uang pensiunnya. Ya kan? Nah ini juga sama. Nah terus mereka tadi dia bilang, tuh
Dari tahun kapan kan Hamas, ya kan, si Haikal Hasan, Habib Rizik dan yang lain-lain bilang apa, saudara? Oh, ini kurang ngajar nih, mau katanya mau ngebom Al-Aqsa. Sampai sekarang Al-Aqsanya masih berdiri, kata dia, saudara. Apakah benar Israel mau mengusir Al-Aqsa, saudara? Al-Aqsa itu ada di halamannya bait suci, bukan di atasnya bait suci. Jadi buat Israel nggak masalah, saudara. Ya, karena yang paling penting itu adalah Holy of Holy-nya itu, saudara. Ruangan Holy of Holy itu. Apakah mau diusir Al-Aqsanya? Kemungkinan kecil sekali, saya sudah nanya. Apakah kalian mau bikin bait suci? Jawabannya apa mereka, saudara? Buat apa? Apalagi para rabi Yahudi. Para rabi Yahudi itu, kalau ada sampai Al-Aqsa berdiri, kalau sampai nanti bait suci berdiri, maka rabi-rabi Yahudi ini kehilangan job, mata pencaharian. Sekarang, hari ini, ya, tradisi Yahudi, ya, senternya adalah rabbinik, saudara. Tapi kalau nanti sampai bait suci berdiri, senternya jadi apa, saudara? Jadi kohen, jadi keimaman. Para imam lagi, saudara. Orang-orang Lewi. Rugi para rabbiniknya. Mana kalau ditanya, rabbinik ini kan banyak yang bukan orang Lewi. Ya kan? Kamu mau bikin bait suci? Ya enggak lah. Dia bilang. Kalau saya bisa kehilangan mata pencaharian mereka, saudara. Ya kan? Kalau bait suci berdiri, mereka bisa kehilangan mata pencaharian. Makanya mereka sudah menikmati sekarang. Mereka punya sekte sendiri, mereka punya pasukan, punya kayak gereja karismatik. Suruh kiblat lagi ke paus, mau nggak gereja karismatik? Nggak mau lah, nggak sudi lah. Ya kan? Tapi kalau Israel, kalau sudah ada bait suci nggak kiblat, wah ya repot, susah juga. Makanya harus kiblat. Makanya mendingan nggak bikin bait suci sekalian. Saudara tahu logikanya? Pakai otak, saudara ya. Contohnya itu gereja karismatik. Mau nggak kiblat sama paus, malah pausnya dicaci maki sama orang gereja karismatik. Bilang sesat, antikris, serigala berbulu domba, apalagi itu. Ya kan? Buluan, semoga segala macam yang busuk-busuk tentang gereja Katolik kan. Dicaci maki sama orang karismatik kan. Nggak mau lah, saudara, orang gereja karismatik berkiblat. Nah itu sama rabbinik ini seperti orang-orang gereja karismatik ini yang tidak akan mau berkiblat kepada para imam. Tahu logikanya, makanya belajar di sini, saudara, supaya pinter, ya. Nah ini Sevanya, Senadin, terima kasih. Itu dong, ya ini ada kopi Ubay, oh tadi sudah ya. Rosa Mawar, luar biasa. Rosa Mawar, God bless you, Rosa Mawar dari Amerika. Oke. Kenceng nih, kalau udah begini saya semangat nih, saudara. Lanjut ya. Told you that the Israelis plan to destroy the Al-Aqsa Mosque. This too is a lie. The mosque is still there. It will be there tomorrow. Say what you want about the Israelis. Si siapa kemarin bilang, Haikal Hasan, mereka itu mau nggak juga Al-Aqsa. Kita kasih tahu ya, tahun depan juga Al-Aqsa masih di sana, saudara. Percaya nggak, saudara? Sampai tahun depan, sampai 5 tahun lagi lah. Sampai 5 tahun lagi Al-Aqsa masih di sana. Lu kenapa kemarin dibunuhin? Lah, itu Hamas kok yang di dalam situ, lagi mau nangkap Hamas kok. Masalahnya sama seperti zaman Belanda, kalian bangsat-bangsat keparat, ya pejuang-pejuang Indonesia yang Islam masuknya ke masjid, lalu ditangkepin di dalam masjid, lalu kalian bilang Belanda katanya begini, katanya begitu, kafir jahat lah ini segala macam. Lah kalian pejuang larinya sembunyinya ke masjid kan tolol. Nah ini sama, mereka teroris, mereka udah ngaco, ya di Yerusalem larinya ke Al-Aqsa sembunyi. Kayak apa? Seperti yang di Prancis, sembunyinya di masjid. Di Prancis tentaranya masuk nggak pakai lepas sepatu, saudara, botnya dipakai, diinjek-injek itu masjidnya, tutup, saudara, 4.000 masjid ditutup, ya kan? Di Prancis, di Austria, di Swiss, di Austria ya, 2.000 masjid ditutup. Belanda udah ratusan masjid ditutup yang terafiliasi dengan teroris. Kalau masuk ya pakai sepatu. Jadi Anda jangan tolol. Kok nembakin orang? Iya, karena itu teroris. Karena teror itu sudah jelas. Itu teroris. Masuk ke sana ya diinjek-injek pakai sepatu, truk. Lah mau gimana? Masa mau permisi, mau nangkep orang ya lepas sepatu. Emang Muhammad. Ini tentara, saudara.
saudara, masuk. Masa lepas sepatu dulu, nanti lagi lepas sepatu ditembak lagi. Ayo, katanya nanti kobol-kobol lah. Ngomongnya kan serba salah kan, cocok bacot kan bacin banget ini orang Islam ini kan. Udah marah-marah apa? Ya bukan marah ya, jengkel, kesel kan, gobloknya minta ampun. Kok orang gobloknya minta ampun begitu? Terus kamu percaya digoblokin orang ini kan? Itu kan jadi gimana sih? Ya, kebetulan saya bisa bahasa Indonesia. Ya saya sih berdoa nggak bisa bahasa Indonesia ya. Cuman lah gimana saya lahir di Indonesia. Dan satu-satunya yang berani ngomong begini kan saya. Monik Raya kan dibabat habis kemarin. Ya kan nggak dikasih ngomong. Yang bisa ngomong begini dengan bebas kan saya, saudara. Ada nggak orang Indonesia yang berbahasa Indonesia bisa ngomong sebebas saya? Ya nggak ada lah. Cuman saya kebal hukum lah. Nggak ada orang Indonesia bisa ngomong. Dan yang saya ngomong saya fakta semua. Saya tinggal di Haifa, saudara. Ya, kalau saya sudah pernah ke Gaza, saya tinggal di Haifa. Saya tinggal di Haifa, garis bawahin, saudara. Saya mahasiswa di sana. Ya, saya tinggal di sana. Saya bolak-balik masuk ke West Bank, masuk ke, ya kan, Qumran itu ya. Saya masuk ke Qumran itu kan West Bank, aman-aman aja. Kalau ke Gaza memang ruwet, saudara. Ya salah sendiri. Ya kamu yang bikin ruwet kok. Nah, They are not stupid. They know that if they actually attempt to destroy Al-Aqsa, it would lead to war with every Muslim country. Yes, Hamas take actions and thus look strong next. Hamas apa sih Israel tahu ya, Yerusalem ini sudah terlanjur menjadi kota internasional. Kalau dihancurkan Al-Aqsa, dia kira-kira orang Arab mau nggak sama dia? Nggak mau. Ya, contohnya ya Erdogan. Erdogan menjadikan Hagia Sophia jadi masjid. Itu melukai orang Kristen di seluruh dunia nggak? Erdogan lagi apply mau jadi warga Uni Eropa. Ya, kira-kira orang Eropanya mau nggak Erdogan jadi Uni Eropa? Apalagi dia kemudian membuat membuat Hagia Sophia museum internasional, ya, dulunya bekas gereja dijadikan masjid. Uni Eropanya mau nggak? Walaupun Uni Eropa ini mengatakan di 50% tidak beragama ya, 49% menyatakan tidak beragama. Nggak mau, karena itu kan menyakiti orang-orang yang lain. Selamanya Erdogan tidak akan pernah menjadi bagian dari Uni Eropa. Sama Israel, kalau Masjid Al-Aqsa ini dalam kondisi sekarang ya, 10 tahun lagi saya nggak tahu. Tapi hari ini dan 5 tahun ke depan, nggak akan, saudara, percaya saya. Tidak akan. Setelah orang-orang Arab ini sepakat, mungkin akan dibikin sesuatu desain. Ya, di mana nanti ada Masjid Al-Aqsa, dan ada bait sucinya mereka. Dan tidak mungkin Masjid Al-Aqsa terus, kecuali terus mau ribut, saudara, mau ruwet, wah ya bisa dihancurkan. Nah, dalam buku saya Khilafah Terakhir, nanti akan jadi ruwet bagi dunia, bukan Masjid Al-Aqsa, saudara, tapi Gunung Sinai, yang ada di tanahnya Arab. Sekarang ini kan Arab baik-baik saja, jadi bukan Masjid Al-Aqsa. Dalam buku saya Khilafah Terakhir, saya akan tulis, waktu saya bilang, nanti negara-negara Arab harus berdamai, ya. Mana nih? Khilafah Terakhir. PDF. Udah ada. Judulnya Khilafah Terakhir dulu ya. Oh, kan. Ada di buku saya nih ya. Nah, ini ya. Di buku saya, saudara ya. Anda bisa pesan di shop Tokopedia ya, Shopee saya lupa ya. Saya pesan buku saya ya. Di sini saya ada tulis ini epilog ya.
Lihat ya. Saya ada tulis beberapa saudara ya, ini tentang Arab Spring. Untuk saya bahas ya Arab Spring segala macam ya. Proxy war. Wah, sebelum Indonesia cipta proxy war, saya udah cipta proxy war saudara ya. Ini sejarah Israel perang konfliknya. Nah, ini ada sejarah perang. Anda beli buku ini, Anda akan banyak sekali dapat ilmu-ilmu sejarah yang baru yang Anda nggak pernah buka saudara ya. Sebentar ya, saya ada janjian dengan sebentar ya. Ya, ini Raja Uti dulu, silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.